saya sempat mendeklar waktu di Haul Den Anyar kemarin bahwa beliau inilah pewaris dari Kiai Bisri, di mana penjaga keilmuan Nahdlatul Ulama itu dipegang oleh Buya Said saat ini. Jadi kalau kita bicara siapa kiai, siapa intelektual NU yang terpandang, dihormati, dan ilmunya sundul langit, ya, saya kira satu nama yang pasti muncul di semua para kiai-kiai saat ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Jadi pada saat pemilihan ketua PBNU di Lampung, yang terpilih ini Gus Stakuf. Saya langsung berpikir negatif ini. Jangan-jangan ada sesuatu ya. Ya karena di saat itu, pada saat itu banyak sekali orang yang bermain di dalam pemilihan ketua PBNU ini, entah dari perpolitikan atau dari apapun gitu. Tapi yang jelas saat itu memang terjadi kesimpangsiuran berita. Ya. Dan alhasil sekarang semakin jelas bahwa salah satu aktor yang melenggangkan Gus Stakuf sebagai ketua PBNU itu adalah Miftakhul Akhyar, udah ada Habib Lutfi, dan orang-orang yang sekarang menjadi Mukibul Bali. Dan terbukti sekarang bahwa ketua PBNU sekarang Gus Khalil Stakuf itu mendapatkan predikat sebagai ketum PBNU terburuk sepanjang masa. Apalagi Rois Amnya Kiai Miftakhul Akhyar, karena menantunya adalah Kabib, jadi mungkin dia merasa sebagai Kabib dalam membela Bali itu luar biasa, luar biasa. Nah di sini kita akan melihat video kesaksian dari ada Gus Nadirun Syah, kemudian dari Gus Fuad Pleret, kemudian dari yang lain-lain. Jadi intinya ketum PBNU sekarang itu bukanlah menjadi sebagai ketum, tetapi sedang mencari pekerjaan. Ya, kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Saat detik-detik beliau kalah di Muktamar, di saat sedang sidang Ahwa, saya dipanggil Nusron Wahid. Nusron mengatakan begini, tolong sampaikan, saat ini sedang sidang Ahwa, kemungkinan besar Rois Am Kiai Miftah lagi. Dan Kiai Miftah saat itu sudah bilang, sebelumnya sudah bilang, kalau saya terpilih Rois Am lagi, saya punya hak veto untuk menolak Kiai Said sebagai calon ketua PBNU berikutnya. Dan itu pernah saya lakukan waktu saya jadi Rois Suriah di Jawa Timur. Saya pernah menolak menggunakan hak veto itu terhadap salah satu calon. Karena tradisi NU, bapak-bapak dan ibu sekalian, itu biasanya setelah terpilih Rois Am, begitu mau pemilihan ketua Tanfiziah, itu ditanyakan apakah ada keberatan atau tidak dari Rois Am. Nah momen itu, kata Nusron Wahid, saya khawatir akan digunakan oleh Kiai Miftah untuk menolak Kiai Said. Kalau keputusan individu seperti saya, perintah saya pribadi, lihat bener apa enggak. Kalau enggak bener, tolak. Wong cuma Rois Awam saja kok. Saya ini kan Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Dan saya merasa, saya menyadari kalau saya ini bukan Rois Am tapi Rois Awam. Saksikan, tidak ada. Selama ini saya tidak pernah gila jabatan. Kata Nusron, saya dalam kali ini saya berbeda pilihan dengan Kiai Said, tapi saya tidak rela Kiai Said dipermalukan di forum Muktamar ini ketika ditolak oleh Rois Am terpilih. Jadi gimana? Ya karena itu tolong Prof Nadir, saya tadi sampaikan kepada Kiai Said bahwa lebih baik panjenengan mundur saja dari pemilihan. Wajah anak ini ada stempel setannya. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok khawarij. Tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia, kalau menfatwakan Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada adalah Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia. Dan dulu waktu saya pernah ngobrol dengan Gusmus di Muktamar Jombang, kata Gusmus, ini bolak-balik ya. Harusnya Said Agil Sirot itu Rois Am. Sayyidus Syarif, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot itu juga pantas, sangat pantas, jauh lebih pantas daripada Kiai Miftakhul Akhyar, dan jauh lebih diterima oleh
nahdien kultural, nahdien struktural. Kemarin yang dibicarakan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar itu mewakili Robita Alawiyah, mewakili Habib-Habib Persis. Rois Am PBNU, beliau menyatakan bahwa kelompok pembatal nasab dihukumi Khawarij, kelompok pembatal nasab dihukumi orang Wahabi ataupun Syiah. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan imam dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Lewong nasabe habaib dikembang tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Helmi Faisal bisik kepada Kiai Said. Kemudian Helmi Faisal itu bilang, Kiai Said menggeleng dan mengatakan, ini bukan tentang saya kalah dan dipermalukan itu tidak mengapa. Ini ada sesuatu yang lebih besar, kita harus menjaga Nahdlatul Ulama. Yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak benar itu. Dan Habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu alim enggak pokoknya Habib. Apalagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa kayak itu. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu al-fiqih ya Syafi'i itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Yang bikin titik huruf Arab bukan orang Yaman, orang Persia, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Bukan orang Yaman, bukan orang Yaman. Abul Aswad Ad-Du'ali, orang Persia. Nah, saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini membelani Habaib. Apalagi ribut-ribut bab nasab, sudah masalah. Mestinya wong ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata tuh siapa? Gusti Allah. Yang maringi buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bahwa Gus Dur buta hati? Dari mana tahunya Gus Dur buta hati? Waktu Gus Dur di rumah sakit baru operasi saraf, tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini, kita semua kaget. Tuh Gus Dur tuh. Mana buta hatinya, mana buta hatinya? Memang matanya buta, tapi hatinya mana tuh? Kiai Miftahul Akhyar ini telah memicu perpecahan di tubuh NU itu sendiri dan juga umat Islam. Kenapa? Karena dengan ngototnya beliau membela Mbak Alawi dan menyebarkan framing buruk terhadap para pejuang, ini otomatis umat Islam jadi terbelah, organisasi anggotanya juga jadi terbelah. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Dan nanti pada gilirannya masyayikh kita nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi dan sebagian daripada Syiah. Kalau saya sih tidak ada masalah, sampean kritik bahkan sampean bully sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari orang Islam, sekarang saya turun. Tapi kan ada mekanismenya. Pada titik itu saya merasa, wah ikhlas betul beliau. Dan saya jadi ingat, sebelum muktamar, beliau sempat mengatakan, saya sebagai ketua PBNU, kata beliau, mungkin pernah melakukan kesalahan, tetapi saya tidak pernah berniat menghancurkan atau merusak NU. Boleh sebagai pengurus PBNU melakukan kesalahan, tapi jangan pernah merusak NU. Kita deg-degan menunggu siapa yang terpilih sebagai Rois Am. Nah, terus saya lihat Yeni Wahid masuk ke ruangan. Saya bicara sama Neng Yeni, saya bilang ini ada penting saya bicarakan. Terus gimana? Ya saya bilang, ya tolong sekarang dekati Kiai Said, lobby untuk mundur karena kalau sebentar lagi terpilih Rois Amnya, Kiai Miftah akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dingnya ini saya lihat datang dan berjongkok di depan Kiai Said, terus ngasih kode ke saya bahwa gagal, nggak berhasil. Nah karena saya pimpinan sidang, saya mendapat berita bahwa sudah terpilih Rois Am saat itu, meskipun belum diumumkan, yaitu Kiai Miftah lagi. Saya semakin gemeteran, wah kejadian lagi nih, saya bilang berarti beneran bakal kejadian ini. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata Kiai Said itu ikhlas. Jadi beliau bukan ambisi. Beliau merasa bahwa ada yang harus beliau perjuangkan saat itu. Nah, apakah sekarang kita melihat itu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Jadi calon ketua umum itu saya bilang ke cabang-cabang, saya ngelamar kalau boleh sampean mau terima, saya ngelamar jadi ketua umum untuk mengerjakan pekerjaan ini. Saya sebutkan pekerjaannya. Jadi Yahya itu memang cari kerjaan. Cari kerja. Dia ada sifatnya yang berbeda 180 derajat dengan saya.
Saya tidak suka kerja. Saya sempat mendeklar waktu di Haul Den Anyar kemarin bahwa beliau inilah pewaris dari Kiai Bisri, di mana penjaga keilmuan Nahdlatul Ulama itu dipegang oleh Buya Said saat ini. Jadi kalau kita bicara siapa kiai, siapa intelektual NU yang terpandang, dihormati dan ilmunya sundul langit, ya, saya kira satu nama yang pasti muncul di semua para kiai-kiai saat ini gitu.